sakit, Bu. Asta. Hadir, Bu. Doa dimulai. Beraktivitas butuh banyak energi. Makan sehat dan bergizi, biar tenaga terisi dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, makanan aku jatuh. Asta, buat kamu aja ya? Boleh, boleh dong. Terima kasih, Juna. Dim, tadi kamu kenapa nggak masuk? Kakek aku keseleo, jadinya nggak bisa masuk sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah catetin kok buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Yuk. Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngejenguk temen aku, Dimas. Oh iya, Ibu Guru udah nelpon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi Dimas? Alhamdulillah, Dimas sudah baikan. Tadi juga aku belajar, Bang Dimas. Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Aku izin main bola ya sama teman-teman? Boleh, tapi jangan sore-sore ya. Oke, Bu. Aku ganti baju dulu ya. Oke. Ya, bolanya jauh. Aku ambilnya, teman-teman. Jalannya sedang kita rapikan. Nah, sama abangnya. Kita rapikan jalannya biar Hidup bermasyarakat itu seru. Soalnya kita bisa saling bantu. Kalau sendirian kan nggak enak. Siapa yang mau menolong jika kita butuh bantuan? Bentar lagi istirahat ya. Itu Ade udah tidur duluan. Ya udah. Tidur cepat agar besok bangun pagi, semangat dan siap jadi juara. Kita lihat besok siapa yang akan bangun duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang pada saat ini telah bergabung di kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar dalam acara Webinar Peluncuran Sahabat Sekolah Dasar tahun 2025. Perkenalkan, saya Astika Prubasari yang pagi hari ini akan memandu sesi webinar secara virtual yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui kanal YouTube DIT PSD TV Direktorat Sekolah Dasar. Sebelum memulai webinar ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menekan tombol like dan subscribe pada kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara ini merupakan bagian dari inisiatif Direktorat Sekolah Dasar untuk mendorong penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan Dasar melalui pendekatan teman sebaya dan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di antara Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin banyak yang sudah mengikuti juga memfollow akun media sosial Direktorat Sekolah Dasar. Nah, tentunya banyak juga nih Bapak dan Ibu yang sudah mengetahui beberapa informasi pra-peluncuran yang kami bagikan pada akun media sosial kami terkait program Sahabat Sekolah Dasar ini. Nah, pastinya Bapak dan Ibu di sini juga sudah bertanya-tanya nih, juga penasaran ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa sih programnya, siapa saja sasarannya, dan juga bagaimana cara mendaftarnya. Untuk hari ini,
Kami Direktorat Sekolah Dasar hadir membersamai Bapak dan Ibu sekalian dalam acara webinar peluncuran Sahabat Sekolah Dasar tahun 2025. Menanam padi di musim hujan, petani sabar menuai hasil. Sahabat Sekolah Dasar membangun harapan, anak Indonesia hebat pastilah berhasil. Baik, Bapak dan Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan ini telah bergabung narasumber yang luar biasa. Untuk itu, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Muhammad Salim Somad, Eskom MPD, Direktur Sekolah Dasar. Yang sama-sama kami hormati, Bapak Dr. Kamim Widya Prada, Ahli Utama sekaligus selaku Pembina Tim Kerja Peserta Didik Direktorat Sekolah Dasar. Yang kami hormati Ibu Envira Yanuaristi selaku Ketua Sub Tim Kerja Ekstrakurikuler Direktorat Sekolah Dasar, dan juga Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Pendidik, Kepala BPMP dan BBPMP, juga seluruh penggiat pendidikan dimanapun Bapak dan Ibu berada. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, tanggal 5 Juni 2025, kita dapat bersama-sama mengikuti webinar peluncuran Sahabat Sekolah Dasar tahun 2025. Adapun susunan acara pada hari ini meliputi yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa, yang ketiga pemaparan terkait penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan oleh narasumber. Yang keempat, arahan dan peluncuran program Sahabat Sekolah Dasar oleh Direktur Sekolah Dasar. Kemudian penjelasan teknis program Sahabat Sekolah Dasar, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Baik, Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Bapak dan Ibu, demi hikmat dan kelancaran acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti peluncuran program Sahabat Sekolah Dasar, marilah kita bersama-sama menyimak pemaparan materi terkait penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kamim Widya Prada, Ahli Utama sekaligus selaku Pembina Tim Kerja Peserta Didik Direktorat Sekolah Dasar. Kepada Bapak Kamim, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dan Bapak Haji Muhammad Salim Somad, MBE, sebagai Direktur Pelaksana, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota seluruh Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPMP di seluruh Indonesia, kemudian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar, dan Bapak dan Ibu partisipan Zoom yang sangat kami banggakan. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui kegiatan webinar peluncuran program Sahabat Sekolah Dasar tahun 2025. Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan terkait dengan kebijakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat yang merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Direktorat Jenderal PAUD-Dasmen terkait dengan penguatan pendidikan karakter di Direktorat Jenderal PAUD-Dikdas dan Dikmen. Bapak dan Ibu, kalau kita tengok dalam amanah Undang-Undang Dasar, ada kata kunci yang sangat luar biasa, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal PAUD-Dasmen, Direktorat Sekolah Dasar, melalui program Asta-Tista Kabinet Merah Putih pada Asta ke-4, itu salah satu di antaranya dalam butir yang kedua itu disebutkan membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan 8 karakter utama bangsa dan seterusnya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, Pak Menteri, kami ingin mengutipkan salah satu apa yang disampaikan beliau. Juga saya ingin mengutip apa yang dikatakan selaku sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, seorang muda dari 4 sahabat yang ada. Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anada. Bukan dikatakan seorang pemuda jika dia bicara membanggakan kehebatan orang tuanya, tapi yang dikatakan seorang pemuda sejati adalah yang mengatakan, ini diri saya. Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah, di beberapa kesempatan kami ingin mengutip kata-kata beliau, generasi Indonesia hebat seharusnya menjadi generasi yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan, tapi generasi yang menentukan perubahan, generasi yang memiliki visi jauh ke depan untuk memajukan bangsa dan negara. Dan juga terkait dengan penanaman pendidikan karakter, kata beliau, tidak harus melalui berbagai teori, membangun pembiasaan yang dengan pembiasaan itu akan terbangun kebiasaan. Dari kebiasaan terbentuk kepribadian dan dari kepribadian terbangun peradaban. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka melalui program prioritas yang telah dicanangkan Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto terkait dengan yang pertama revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran dan makan bergizi gratis. Maka Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di salah satu program prioritas beliau adalah diantaranya adalah penguatan pendidikan karakter yang dalam hal ini apa yang ingin kami sampaikan, salah satu di antaranya yang prioritas adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka begitu Bapak Menteri setelah dilantik oleh Pak Presiden, kemudian langsung beliau tancap gas. Ini kami ingin paparkan sekilas tahapan yang sudah dikerjakan Kementerian Pendidikan dan Menengah, Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, dari mulai bulan November 2024 sampai Januari, kajian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, naskah kebijakannya sambil berjalan sudah dapat diselesaikan. Kemudian soft launching gelombang kelana, kemudian peluncuran gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan Direktorat Sekolah Dasar sebagai PIC-nya, penguatan pendidikan karakter, menyelenggarakan lomba-lomba yang kemarin sudah juga diapresiasi oleh Pak Dirjen, Pak Dasmen, dan juga Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Juga hal yang sama karena ini sebagaimana tema Hari Pendidikan Nasional adalah partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bapak Menteri menggandeng paling enggak melalui SEB, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kemendagri, dan Kementerian Agama terkait dengan penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan. Dan dengan terbitnya SEB di 24 Januari 2005, ini paling enggak ini ingin membantu mendorong bagaimana percepatan program prioritas ini dapat dilakukan. Alhamdulillah di 11 April 2025, peluncuran buku panduan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga sudah dikeluarkan. Dan di Direktorat Sekolah Dasar itu sendiri, melalui Pak Direktur selalu mendorong bagaimana agar kita segera untuk panduan pelaksanaan advokasi implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini di satuan pendidikan itu juga segera dapat diselesaikan, dan insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan kita selesaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya bahwa melalui edaran inilah yang kami berharap para pemerintah daerah ikut bergotong royong, berpartisipasi, sehingga yang pertama gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat yang sudah insya Allah sudah familiar di daerah maupun di satuan pendidikan, maka harapannya ini dapat segera kita dorong terus-menerus, kita ingatkan, dan mudah-mudahan akan lebih cepat terlaksananya di setiap satuan pendidikan. Mohon Kemudian izin, ada Bapak, Pak Hamid mohon izin, Ya. untuk paparannya bisa di slideshow, Bapak, agar terlihat di layar. Iya, sebentar Mbak, ini kok tidak baik. Tapi kelihatan Mbak Tika. Iya, terlihat. Hanya perlu di slideshow saja, Pak, di bagian Iya. bawah. Kok enggak. Baik. Sambil Oke. jalan. Oke, Kemudian baik, Pak. pertemuan pagi ceria, Bapak Ibu, yaitu melaksanakan senam pagi Indonesia hebat yang insya Allah kemarin sudah kita lombakan, kemudian juga menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap negara yang kita cintai, dan juga berdoa sesuai dengan keyakinan yang ini dilakukan setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian gerakan panduan dan ekstrakurikuler lainnya, dari mulai krida, karya ilmiah, latihan olah bakat dan olah minat, keagamaan, bentuk lainnya. Melalui SEB ini harapannya ini dapat kita laksanakan lebih cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita lihat, saya ingin mengutip yang sering disampaikan oleh Pak Dirjen terkait dengan pentingnya Bapak dan Ibu terkait dengan penguatan karakter ini. Jadi saya kutipkan dari salah satu profesor, ini saya kutip dari paparannya Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Pak Direktur. Profesor John Hattie itu mengatakan bahwa kontribusi anak-anak yang berprestasi itu yang pertama adalah yang paling besar adalah terkait dengan karakter siswa, yaitu sebesar 49,0%. Kemudian disusul dengan Bapak Ibu guru, kemudian yang 3 komponen lainnya, dari mulai teman sejawat, kemudian keluarga di rumah, dan satuan pendidikan, itu ternyata hanya 7%. Artinya apa? Artinya
program prioritas yang telah dicanangkan oleh Pak Menteri ini bagian dari kita ingin mempercepat terkait dengan perwujudan bagaimana anak-anak kita memiliki karakter yang baik, sehingga 8 profil lulusan ini dapat kita capai bersama. Menyangkut terkait keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, takwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemandirian, kewargaan, kemudian kesehatan, kemudian juga penalaran kritis. Jangan pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas, harapannya anak-anak mampu berdiskusi, mengusulkan, berpendapat, dan lain-lain. Ini kita ingin kembangkan kepada peserta adik kita atau murid kita. Kemudian kreativitas, kolaborasi, juga komunikasi dengan diskusi, insya Allah anak-anak kita akan terbangun, terbentuk komunikasi yang baik di dalam masa depannya anak-anak kita. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah juga akan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang memuliakan agar tercipta suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bapak Ibu, hal ini penting. Kenapa? Karena kualitas pembelajaran di ruang kelas sebagai penentu apakah kompetensi anak-anak kita itu meningkat dengan signifikan atau tidak. Jika pembelajarannya monoton, maka jangan diharap anak-anak itu mampu memiliki kreativitas yang baik. Sehingga dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam ini dilakukan dengan penuh kesadaran, peserta didik terlibat secara menyeluruh dalam proses pembelajaran, meningkatkan kesadaran berpikir, perasaan, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang bermakna, peserta didik dapat memahami materi secara menyeluruh, dapat menghubungkan suatu konsep antara informasi baru yang akan diajarkan dengan konsep atau informasi sebelumnya, jadi menyambungkan materi yang sebelumnya kepada materi yang sedang diajarkan Bapak Ibu Guru, yang sudah dipahami sampai tahap aplikasi dalam kehidupan nyata. Kemudian yang menggambarkan harapannya proses pembelajaran di ruang kelas itu mengembirakan bagi anak-anak kita, sehingga peserta didik mempunyai emosi positif dan berhubungan dengan proses pembelajaran, termasuk rasa ingin tahu. Curiosity kepada anak itu akan tumbuh semangat dan memiliki motivasi yang tinggi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka yang selanjutnya adalah terkait dengan urgensi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu, kalau kita lihat tantangannya atau kelemahannya, pertama adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat dan dahsyat, Bapak Ibu. Terkait dengan sampai dengan problematika kesehatan fisik dan psikis kepada anak kita. Nah, ini paling tidak solusi yang harus kita lakukan adalah terkait dengan bagaimana anak-anak kita sehat secara fisik maupun mental. Sehat secara fisik, harapannya dengan diluncurkannya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan senam anak Indonesia hebat yang kemarin alhamdulillah sudah dilaksanakan lomba seluruh Indonesia nasional. Paling tidak embrio contoh baik yang ada bisa menularkan di setiap provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga cerdas dan kreatif, kita ingin mendorong kreativitas anak-anak kita. Juga anak-anak kita memiliki peduli dan tanggung jawab sosial sebagai masyarakat. Nah, maka dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dari mulai bangun pagi, pelaksanaan diimplementasinya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar. Dengan pembelajaran yang menyenangkan tadi, insya Allah anak-anak kita juga mampu bermasyarakat dengan baik, dengan diawali mengikuti kegiatan-kegiatan pramukaan dan lain-lain, sehingga anak-anak kita mampu dilatih anak-anak kita dengan disiplin, termasuk tidur cepat dalam setiap kesehariannya. Yang tentunya ini perlu panduan atau perlu teladan dari Bapak Ibu di rumah. Sehingga harapannya generasi emas Indonesia sehat, cerdas, dan berkarakter 2045 ini akan kita capai bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, maka yang selanjutnya adalah pelibatan
Bapak dan Ibu, catur pusat pendidikan dari yang dulu sebelumnya ada tri pusat pendidikan ditambah dengan media, Bapak Ibu, paling tidak ini kita ingin mendorong dari mulai satuan pendidikan itu sendiri, keluarga di rumah, termasuk masyarakat, termasuk media sebagai corong masyarakat kita. Apapun informasi yang disampaikan oleh media itu paling tidak juga informasi positif sehingga apa? Dapat mendorong kepada peserta didik kita untuk hal-hal yang baik. Sehingga antara satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan insan media, insan pers itu mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan baik sehingga mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga melalui pendekatan yang menyeluruh, school approach, Bapak Ibu, dengan gerakan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan dari catur pusat pendidikan itu, mulai satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media, insya Allah kita ingin menggerakkan penguatan pendidikan karakter bagi murid melalui gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan kepanduan, dan ekstrakurikuler, penguatan pendidikan karakter melalui makan bergratis yang merupakan program prioritasnya Bapak Presiden, pengaturan bagaimana penggunaan gawai kepada anak-anak kita ini juga dapat kita laksanakan dengan baik. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas nilai dan kemampuan konseling bagi guru kita semua. Kemampuan konseling bagi guru, kemudian kemampuan pembelajaran mendalam, paling tidak secara bertahap dengan nanti insya Allah dilaksanakan pelatihan-pelatihan kepada Bapak Ibu guru itu akan menjawab apa yang kita harapkan bersama. Kemudian juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah dari seluruh warga sekolah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia dengan dibantu lingkungan aman dan nyaman ini, insya Allah juga akan mendorong peningkatan prestasi anak-anak kita. Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga sebagaimana tadi di atas kami sampaikan, gerakan untuk menanamkan, menumbuhkan kebiasaan positif pada anak Indonesia dini, mendukung penguatan karakter utama bangsa, mendukung tercapainya 8 dimensi profil lulusan yang sebagaimana kami sampaikan tadi, dengan dimulai pembiasaan, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat, ini juga akan membantu percepatannya apa yang kita ingin capai bersama. Didukung melalui pelibatan catur pusat pendidikan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan media dengan metode pembiasaan yang penuh kesadaran bermakna dan memberakan. Ini harapannya dapat kita capai bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta Zoom yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga program prioritas untuk penguatan peringkat karakter pagi ceria, yang pertama melaksanakan senam pagi anak Indonesia hebat minimal 2 kali dalam seminggu. Nah, ini untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan kebugaran fisik agar peserta didik siap belajar dan memiliki energi positif. Nah, jika anak masuk ruang kelas sudah sehat, kemudian energi positifnya muncul, insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya itu akan dapat terinternalisis dengan baik. Termasuk tidak kalah pentingnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini juga bagian untuk menumbuhkan bentuk cinta tanah air kita, menumbuhkan rasa kebangsaan dan bererat persaudaraan di antara siswa kita atau peserta didik kita. Yang terakhir adalah sebagai insan yang beragama, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim, memohon kelancaran pembelajaran setiap mulai belajar, berdoa bersama dan memperkuat ini spiritual dan toleransi antar peserta didik yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka program prioritas penguatan pendidikan karakter dengan gerakan kepanduan ini juga bagian yang ingin didorong Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Dirjen PAUD Dasmen, misalnya untuk kegiatan TRIDA, pramuka, kepanduan lainnya, karya ilmiah, kegiatan ilmiah remaja yang dulu sering kita lombakan, kemudian kegiatan
penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian latihan olah bakat atau latihan olah minat, misalnya pengembangan olahraga sesuai dengan bakat yang dimiliki anak-anak. Seni juga demikian, budaya, pencinta alam, jurnalistik, teater, dan lain-lain. Ini dapat dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Kemudian pendidikan keagamaan dengan pesantren kilat, biasanya yang muslim setiap Ramadan ada pesantren kilat, atau yang agama lain menyesuaikan. Kemudian ada mengundang ceramah agama, baik guru agamanya maupun mengundang dari luar, retreat, membaca dan menulis kitab Al-Quran atau kitab Injil bagi amalkan Nasrani, Weda, Tripika, dan Sisu, dan buku-buku keagamaan lainnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka Bapak dan Ibu, strategi optimalisasi implementasi penguatan karakter. Ini nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan bisa men-service terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dari mulai penguatan regulasi NPK-nya, sosialisasi promosi kampanyenya, pendampingan, advokasi, masuk panduan advokasi yang insya Allah akan segera kita terbitkan, peningkatan peran mitra. Nah, peningkatan peran mitra ini penting. Kenapa? Karena kita ingin bergotong royong, berkolaborasi, sehingga mitra pembangunan kita juga ikut membantu insya Allah. Dukungan pedoman, panduan yang terpadu. Bapak Ibu yang berbahagia, maka implementasi penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan dari mulai pembiasaan atau pembudayaan. Nah, dalam pembiasaan pembudayaan itu paling tidak prinsip kegiatan pembiasaan pembudayaan pertama berkelanjutan, aktif, partisipatif, kreatif, inovatif, rekreatif, menyenangkan, dan menyehatkan. Dan mudah-mudahan ini jika Bapak Ibu guru melaksanakan dengan baik, insya Allah itu dapat diimplementasikan oleh Bapak anak-anak kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, pembentukan karakter atau kepribadian kepada peserta didik kita ini perlu dari mulai pembiasaan. Maka kita sangat senang melihat beberapa satuan pendidikan itu menyelenggarakan kegiatan dengan menjemput atau menerima di depan pintu gerbang, pembiasaan dengan bersalaman, menyapa, cium tangan, sesuai budaya-budaya lokal, gitu, hingga mampu memunculkan sebuah kebiasaan. Kemudian itu akan terintegrasi kepada anak kita, dan insya Allah akan menjadi peradaban yang baik bagi anak kita. Sehingga konsistensi program yang dilaksanakan itu walaupun sesuatu yang usaha kecil sekalipun akan membuahkan hasil yang besar Bapak dan Ibu. Yang kedua, nah kolaborasi satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mengambil peran aktif. Berapapun kontribusi yang dia lakukan, itu akan membuahkan hasil kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga mengapa Bapak dan Ibu, sekilas saya ingin terkait dengan itu, kebiasaan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, dari di Indonesia ini insya Allah masyarakat yang beragama, atau pada kebiasaan menjadi pedoman, menjalin kehidupan kebiasaan yang berlandaskan nilai-nilai agama, itu juga sangat berpengaruh kepada peserta didik kita atau anak-anak kita atau murid kita. Jadi, dan kebiasaan bukan sekedar rutinitas, tapi juga panduan hidup yang berdasarkan pada keyakinan. Yang kedua, terkait dengan perspektif sosiologi. Kebiasaan seorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, maka lingkungan itu sangat menentukan juga. Dengan perspektif psikologi, kebiasaan terbentuk dari pola yang berulang di dalam otak setiap manusia. Kemudian yang terakhir ada neuroscience, kebiasaan berkaitan dengan erat dengan ganglia basalis, bagian otak kita, anak-anak kita, yang mengatur pola perilaku otomatis. Karena sudah biasa berulang-ulang dilakukan, nah, semakin sering suatu tindakan dilakukan, semakin kuat jalur saraf yang ada pada kita dan anak kita mendukung kebiasaan yang sudah kita tanamkan, sehingga kebiasaan menjadi lebih melekat dan sulit dihilangkan, semacam kayak terpatri di dalam anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, perwujudan 8 profil dimensi lulusan melalui penerapan 7 kebiasaan hebat ini
terkait dengan budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, kemudian pembelajaran kokurikuler terkait dengan pagi ceria, makan bergizi gratis, kegiatan kokurikuler lainnya, juga pembelajaran yang ekstrakurikuler, sedangkan kepanduan untuk kegiatan kepramukaan dan lain-lain. Bapak Ibu yang berbahagia, memang kita ini dihadapkan di sebuah masalah atau permasalahan dan tantangan terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Maka ini sering disampaikan oleh Bapak Menteri, Pak Dirjen, Pak Stafsus, juga Pak Direktur. Ini sekilas nanti Bapak Ibu paling tidak bisa dibaca. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya sekilas ingin menyampaikan, ini kami ikuti dari staf khusus ketika paparan di beberapa kesempatan waktu yang lalu. Paling tidak, kita ini kan berbagi peran. Contoh, ya, bangun pagi. Definisinya itu bangun pagi adalah aktivitas bangun antara pukul 4 sampai pukul 6. Nah, maka kita ingin menanamkan pentingnya kebiasaan bangun pagi pada anak-anak kita. Yang pertama, paling tidak menunjang pertumbuhan fisik dan mental anak-anak kita. Nah, kemudian, ini sekilas, kedua, manfaatnya apa? Kalau anak-anak sudah tahu manfaatnya, manfaat bangun pagi meningkatkan kedisiplinan. Karena diulang-ulang setiap hari bangun pagi, maka akan meningkatkan pula kemampuan mengelola waktu anak-anak kita, dan seterusnya. Juga cara penerapan kebiasaan bangun pagi. Setelah bisa bangun pagi, paling nggak ini kan ada edukasi dan pemahaman. Bisa dilakukan melalui apa? Berbagai model, dengan cerita, dengan dongeng atau kisah. Sehingga akan membekas anak-anak yang kelas 1 sampai kelas 3, biasa dengan Bapak Ibu yang bercerita itu. Saya ingat betul ketika di SD ada guru agama yang suka bercerita dengan kisah-kisah perjalanan para nabi. Sampai sekarang itu melekat kepada anak-anak kita. Pada kita semua tentunya. Nah, peran orang tua, diskusi dengan guru. Nah, pertemuan orang tua dan guru ini penting. Karena untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan di mana kondisi putra-putri kita yang mengikuti pelajaran sekolah. Maka guru bisa diskusi dengan orang tua. Kemudian lingkungan belajar yang mendukung dengan suasana lingkungan belajar yang aman, nyaman, yang mendukung proses pembelajaran, insya Allah itu akan terwujud dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah terkait peran Bapak Ibu pendidik, Bapak Ibu guru. Bapak guru sebagai teladan. Nah, datangnya harapannya lebih awal Bapak Ibu. Dengan salaman di depan pintu gerbang itu bagian dari tanda petik. Memaksa Bapak Ibu guru harus lebih dulu daripada putra-putri peserta didiknya. Sehingga Bapak Ibu juga bisa memberi motivasi, memberikan penghargaan untuk memotivasi, oh siapa yang datang duluan, diberikan apresiasi, diberikan buku cerita, atau pensil, atau ballpoint, itu juga bagian dari kita ingin mengikat kepada anak kita. Yang terakhir adalah di peran satuan pendidikan. Jadi kebijakan di satuan pendidikan itu perlu diimplementasikan dalam bentuk mungkin ada tata tertib dan lain-lain. Ini penting untuk mengikat kepada anak-anak kita, sedang nggak langsung akan bentuk pembiasaan. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan orang tua. Nah, panduan orang tua wali murid dalam gerakan 7 kebiasaan dan hebat ini juga penting. Peran orang tua wali, peran terkait dengan bangun pagi, terkait dengan beribadah, berolahraga, kemudian juga terkait dengan makan sehat dan bergizi, gemar belajar dan bermasyarakat. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, harapan kita waktu yang terus berjalan ini nanti paling tidak setiap satuan pendidikan bisa melaporkan secara berjenjang, laporan secara berjenjang dari satuan pendidikan kepada dinas kabupaten kota, kepada provinsi, termasuk kepada direktorat teknis lain, paling tidak ini sebagai evaluasi bagi kita yang di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sesuai dengan jenjangnya masing-masing itu dapat mengalami dengan baik. Sehingga instrumen dan indikator pengukuran dampak, apakah dengan sejak diluncurkannya tadi sampai dengan hari ini, itu ada dampak-dampak yang signifikan, walaupun masih kecil, mungkin 0,sekian%, tapi sudah ada kecenderungan dampak yang baik dan mulai bangun pagi sampai dengan tidur cepat, termasuk kegiatan pagi ceria, kegiatan dan ekstra kurikuler. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri tiada gading yang tak retak. Jika ada kata-kata yang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hamim atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Sedikit mengulas dari apa yang telah tadi Bapak sampaikan. Bapak menyampaikan bahwa untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang kuat dan juga hebat melalui pembiasaan baik, diperlukan kolaborasi nyata dari 4 pilar utama catur pusat pendidikan, yaitu sekolah sebagai tempat utama pembiasaan nilai dan keteladanan, kemudian keluarga sebagai lingkungan pertama yang membentuk kebiasaan sehari-hari, kemudian masyarakat sebagai ruang anak berinteraksi dan berkontribusi, dan juga media sebagai sarana edukatif yang membentuk cara pandang dan juga perilaku. Karena pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri, Bapak dan Ibu, peran sekolah akan jauh lebih efektif jika diperkuat oleh rumah yang mendukung, lingkungan yang membimbing, dan media yang menguatkan nilai-nilai positif. Terima kasih Bapak Hamim untuk pemaparannya. Baik Bapak dan Ibu, kami informasikan bahwa materi dari semua narasumber nantinya akan kami sematkan pada tautan yang akan kami sampaikan pada kolom chat di akhir sesi webinar ini. Dan juga izin, kami ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti atau memfollow akun media sosial Direktorat Sekolah Dasar di Instagram, TikTok, X, dan Facebook untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Direktorat Sekolah Dasar. Baiklah Bapak dan Ibu, kini tiba saatnya kita akan memasuki acara inti, yaitu acara peluncuran program Sahabat Sekolah Dasar yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Salim Somad, Eskom MPD selaku Direktur Sekolah Dasar. Kepada Bapak Direktur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, seluruh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia, Kepala Sekolah dan Guru yang hebat di seluruh Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara peluncuran program Sahabat Sekolah Dasar tahun 2025. Namun, agar kita terus ceria, izinkan saya memulainya dengan pantun. Cakepnya ya. Pagi-pagi enaknya makan ketupat. Ketupat dimakan sebelum pergi ke dokter. Melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kita wujudkan penguatan pendidikan karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, diperlukan upaya sistematis dalam membangun kebiasaan positif sejak dini. Pendidikan karakter menjadi landasan utama dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang optimal. Oleh karena itu, sekolah dan ekosistem pendidikan diharapkan dapat bersinergi dalam menanamkan nilai-nilai hidup sehat, disiplin, dan berakhlak mulia sebagai bagian dari budaya sekolah yang berkelanjutan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan penerapan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Yang mana gerakan ini merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang merupakan cita keempat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gerakan ini tidak hanya menanamkan kebiasaan positif, tetapi juga dapat memperkuat 8 dimensi profil lulusan menuju generasi emas Indonesia tahun 2045, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, kewargaan, kesehatan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Sebagai langkah nyata dalam menginternalisasi nilai-nilai ini ke dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran bersama tentang pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan. Melalui pembiasaan dapat terbentuk karakter. Karena pada dasarnya karakter berkembang dari perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang atau kebiasaan. Ketika siswa dibiasakan dengan hal-hal positif melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka nilai-nilai tersebut akan terinternalisasi, melekat, dan menjadi bagian dari kepribadian siswa. Dan sebagai wujud implementasinya di jenjang sekolah dasar, hari ini kami secara resmi meluncurkan program Sahabat Sekolah Dasar. Bapak, Ibu, teman-temanku yang saya banggakan, Sahabat Sekolah Dasar bukanlah program seleksi semata, melainkan pembinaan berkelanjutan yang menekankan pada aksi nyata, pelatihan karakter, serta berbagi praktek baik. Sekolah dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator utama, didukung pula oleh kepala sekolah dan guru pendamping. Sementara itu, peserta kelas 4 dan kelas 5 didaftarkan oleh sekolahnya masing-masing dengan persetujuan orang tua untuk menjadi pelaku utamanya. Program ini dirancang untuk mencari dan membina peserta didik jenjang sekolah dasar yang memiliki keinginan kuat untuk tumbuh menjadi pribadi berkarakter. Mereka pada gilirannya akan menjadi teladan bagi teman sebayanya dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, baik di sekolah, di rumah, maupun lingkungan sekitar, yang diperkuat pula implementasinya saat pelaksanaan masa perkenalan lingkungan sekolah mulai tahun 2025 ini. Kami berharap melalui program ini akan tumbuh ribuan bahkan jutaan anak yang tidak hanya menjadi murid yang baik, tetapi juga teladan dan tentunya menginspirasi. Anak-anak yang mampu menyebarkan semangat perubahan, kedisiplinan, dan kepedulian sejak usia dini. Tentu saja keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, baik Dinas Pendidikan, UPT, Kemdikdasmen dalam hal ini, BB, PMP, dan BPMP, sekolah, keluarga, masyarakat, hingga media. Sebagaimana catur pusat pendidikan yang merupakan konsep yang mengedepankan kolaborasi dan sinergi positif antara 4 pihak dalam proses pendidikan, yakni rumah, sekolah, masyarakat, dan juga media. Kita semua memegang peran penting dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang mendukung karakter unggul. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya mengajak
seluruh hadirin sekalian ikut untuk berperan aktif, berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan program sahabat sekolah dasar di wilayahnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya secara resmi meluncurkan program sahabat sekolah dasar tahun 2025. Demikian tadi diawali pantun tak elok, nampaknya jika tidak diakhiri pula dengan pantun. Izinkan kembali saya untuk berpantun. Sungguh nan cantik paras neng Rahma, berparas ayu amat mengesankan. Selamat mengikuti webinar dengan seksama demi tercapainya berbagai target yang diagendakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan kelancaran bagi kita semua dalam mendampingi anak-anak Indonesia menjadi generasi yang hebat. Nasrun minallah wa fatrun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur atas arahannya sekaligus peluncuran resmi program Sahabat Sekolah Dasar. Dengan demikian Bapak dan Ibu, maka pendaftaran program Sahabat Sekolah Dasar juga telah resmi dibuka. Untuk selanjutnya, untuk memberikan gambaran secara komprehensif kepada Bapak dan Ibu terkait Sahabat Sekolah Dasar ini, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan teknis pelaksanaan program Sahabat Sekolah Dasar yang akan disampaikan oleh Ibu Envira Yanuaristi selaku Ketua Subtim Kerja Ekstrakurikuler Direktorat Sekolah Dasar. Sebelum Ibu Envira menyampaikan paparannya, saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin mengajukan pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat, kemudian menyebutkan nama, instansi, dan pertanyaan. Nanti ada tim kurasi yang akan menyadur pertanyaan Bapak dan Ibu dan akan dijawab oleh narasumber. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Envira untuk menyampaikan materi penjelasan teknis terkait program Sahabat Sekolah Dasar ini. Kepada Ibu Envira kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Astika. Terima kasih banyak. Kembali lagi kami sampaikan kepada Pak Direktur dan kami sudah memberikan penguatan dan juga meluncurkan program Sahabat Sekolah Dasar. Izinkan saya menyampaikan penjelasan teknis. Semoga sudah terlihat. Sebentar saya tampilkan. Ya, sudah terlihat Bu Envira. Baik. Baik, Bapak Ibu yang sedang bergabung di ruang YouTube Direktorat Sekolah Dasar, kami akan menyampaikan secara teknis bagaimana program Sahabat Sekolah Dasar yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur dan juga Pak Hamid. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan berulang-ulang bahwa ada beberapa keyword gitu ya yang berulang-ulang disebutkan oleh Pak Direktur dan juga Dr. Hamim bahwa kebiasaan di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat, dan juga peran media itu menjadi sangat penting. Jadi catur pusat pendidikan itu menjadi poin bagaimana pembiasaan itu diterapkan dan menjadi karakter. Nah, program Sahabat Sekolah Dasar ini dirancang sebagai inisiatif untuk melibatkan peserta didik kelas 4 dan 5 dalam penguatan pendidikan karakter, fokusnya di pembiasaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi peran teman sebaya dan dukungan dari sekolah serta keluarga ini harapannya bisa memberikan dampak positif yang luas dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang bergabung di ruang Zoom, Sahabat Sekolah Dasar ini harapannya bisa memberikan inspirasi bagi teman-temannya, bagaimana menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Siapa sebetulnya sahabat sekolah dasar? Sahabat sekolah dasar adalah anak-anak yang ingin menunjukkan ada will, ada kemauan untuk menunjukkan pembiasaan-pembiasaan perilaku baik yang menetap pastinya. Tidak cuma di sekolah, tapi juga di rumah dan juga menginspirasi lingkungan sekitar.
Dan ujung-ujungnya harapannya bisa mewujudkan 8 dimensi profil lulus. Bapak Ibu sudah sering berulang-ulang sepertinya ya untuk bisa 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, kewargaan, kesehatan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, tadi Bapak-Bapak sudah menyebutkan bahwa tujuan program ini lagi-lagi bagaimana bisa pembiasaan bukan hanya dihafal, tapi betul-betul dilakukan dan menjadi karakter ujungnya. Tujuan dari program Sahabat Sekolah Dasar ini ada beberapa hal, ada 6. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah implementasi pembiasaan positif. Yang kedua, bagaimana mendorong kolaborasi bersama catur pusat pendidikan. Yang ketiga, memberikan ruang bagi peserta didik untuk bisa mengekspresikan diri dan menunjukkan karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, membina peserta didik sekolah dasar yang memiliki keinginan kuat untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter sesuai 8 dimensi profil lulusan. Bisa juga menginspirasi dan mengajak teman sebayanya untuk menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan yang terakhir adalah membangun ekosistem positif dalam pemanfaatan media. Jadi Bapak Ibu, memang pemanfaatan media ini menjadi krusial, apalagi di jenjang sekolah dasar sudah ada peraturan terbaru, peraturan presiden begitu ya, bagaimana membatasi penggunaan gawai dan media sosial, sehingga harapannya dengan adanya Sahabat Sekolah Dasar ini bisa menumbuhkan ekosistem positif, memberikan konten-konten positif yang beredar di media. Tentunya dengan pendampingan orang dewasa dengan batasan-batasan sesuai dengan usia. Nah, kalau kita sama-sama lihat, jadi apa ya manfaatnya bagi pemerintah daerah, bagi sekolah, bagi orang tua, dan juga bagi peserta didik kalau mengikuti program Sahabat Sekolah Dasar. Ini secara umum saja, nanti Bapak Ibu, paparan ini akan dibagikan kepada Bapak Ibu di akhir Zoom, di akhir webinar ini. Nanti secara umum pemerintah daerah ini bisa memberikan program yang memang memperkuat peran strategis pemerintah daerah untuk penguatan pendidikan karakter. Jadi sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan juga unit pelaksana teknis pendidikan, jadi menumbuhkan ekosistem pembinaan karakter yang berkelanjutan. Di pemerintah daerah juga ini bisa mencari praktik baik dan menjadi bagian dari forum apresiasi untuk sekolah yang inspiratif dan bisa menginspirasi sekolah lain. Dan tentu juga pasti citra dan kredibilitas dinas pendidikan maupun dinas-dinas lain yang nanti Pemda yang mendorong sebagai penguatan karakter motor penggeraknya ini bisa tambah baik gitu ya. Itu untuk Pemda. Untuk sekolah, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan sekolah, apresiasi dalam bentuk sertifikat, untuk penghargaan, nanti kepala sekolah dan guru juga akan mendapatkan apresiasi berupa sertifikat, dan peran guru dan kepala sekolah ini meningkat karena nanti Sahabat Sekolah Dasar ini tetap didukung dan difasilitasi oleh guru dan kepala sekolah yang tetap mendampingi proses aksi nyata yang akan dilakukan oleh Sahabat Sekolah Dasar. Lalu citra positifnya akan terbangun, citra positif sekolah, dan juga punya kesempatan untuk lebih aktif berkolaborasi dengan media sosial, Direktorat Sekolah Dasar, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inspiratif dengan kehadiran Sahabat Sekolah Dasar yang pastinya ini menjadi citra dan kredibilitas sekolah dan dokumentasi praktik baiknya betul-betul didorong untuk bisa menumbuhkan media sekolahnya untuk jadi lebih aktif lagi. Itu untuk manfaat untuk sekolah. Nah, apa manfaat untuk peserta didik? Yang pertama pasti mengapresiasi upaya dan kerja keras Sahabat Sekolah Dasar, dan juga nanti akan ada komunitas Sahabat Sekolah Dasar dan role model bagi teman-teman sebayanya, tidak hanya di sekolahnya, bisa jadi di sekolah lain atau di lingkungan rumahnya. Dan menumbuhkan karakter peserta didik, dan yang terakhir adalah mendapatkan pengalaman baru yang seru dan berteman dengan peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini yang terakhir jangan sampai kita lupa, orang tua sangat penting di jenjang usia sekolah dasar. Orang tua juga akan mendapatkan manfaat ketika misalnya mendorong, mengizinkan, mendukung anaknya untuk bisa mengikuti program Sahabat Sekolah Dasar.
Di sana nanti orang tua juga bisa terlibat langsung dalam pembentukan kebiasaan baik, komunikasi dari sekolah dan rumah pasti akan terjalin dengan lebih baik juga. Lalu melihat track record perkembangan positif anak dalam penumbuhan karakter baik di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar, yang pastinya jadi kebanggaan keluarga dan membangun kebiasaan positif jadi lebih kuat dan menjalin hubungan yang erat dengan sekolah untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oke, dari secara tujuan dan juga manfaat, lalu pertanyaannya, bagaimana nih kita ikutnya gitu ya, ikut alur pelaksanaan program Sahabat Sekolah. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah diumumkan dan sudah diresmikan oleh Pak Direktur peluncuran dan sehingga nanti kita akan membuka pendaftaran pada hari ini. Nanti Bapak Ibu, apa yang didaftarkan saya akan jelaskan setelah ini. Jadi skema alur pendaftaran itu akan dibuka pendaftaran di hari ini di tanggal 5 Juni. Sekolah mendaftarkan peserta melalui formulir resmi melalui laman Direktorat SD, nanti akan kami tampilkan. Lalu melampirkan dokumen-dokumen persyaratan, dan yang ketiga, nah ini yang penting Bapak Ibu, mengunggah video inspirasi. Video inspirasinya seperti apa? Nanti saya jelaskan juga. Oke, ketika nanti Bapak Ibu sudah mengunggah video inspirasi, lalu video tersebut akan memasuki tahap seleksi atau penilaian. Seleksinya ada 2 tahap Bapak Ibu, seleksi tahap 1 dan 2. Seleksi tahap 1 itu akan dilalui dengan penilaian kelengkapan administrasi, lalu yang kedua adalah melakukan penilaian program sekolah. Nanti program sekolahnya dan video inspirasinya juga akan dilihat secara detail begitu oleh para tim penilai bagaimana program penguatan pendidikan karakter yang tercantum. Tapi jangan salah Bapak Ibu, setelah dari sana akan dilanjutkan dengan tahap kedua. Kita ingin lebih kenal dan lebih mendalami langsung program-program yang sudah Bapak Ibu kembangkan yang tercantum di video melalui wawancara. Siapa yang diwawancara? Yang diwawancara itu adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, perwakilan satu koordinator, dan juga 3 sampai 5 peserta didik yang Bapak Ibu sudah tetapkan terlebih dahulu. Dari seleksi penilaian, kita masuk ke pengumuman hasil seleksi. Jadi nanti ketika seleksi tahap 1, tahap 2 sudah selesai, nanti akan diumumkan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan, nanti tembusannya di DPP dan BPP, juga akan dirilis, akan disampaikan di laman resmi Direktorat Sekolah Dasar dan juga media sosial Direktorat Sekolah Dasar. Setelah itu, siapa yang sudah ditetapkan atau yang disebut sahabat sekolah dasar adalah teman-teman adik-adik kita, peserta didik kita, murid kita yang ada yang sudah ditetapkan itu yang sudah di-SK-kan. Nah, ini adalah yang disebut sebagai sahabat sekolah dasar yang berasal dari sekolah-sekolah yang sudah ditentukan. Lalu dari sana sahabat sekolah dasar yang sudah dicantumkan lewat surat resmi tadi, itu akan mendapatkan pembekalan Bapak Ibu. Pembekalannya itu tidak hanya kepada siswa saja atau murid, tapi juga disampaikan kepada guru dan kepala sekolah. Pembekalannya ada beberapa materi, bagaimana pelatihan pendampingan, ada coaching pendidikan karakter untuk siswa melalui pembiasaan literasi digital, strategi storytelling, dan strategi pemanfaatan media. Ini fokusnya banyak ya, mungkin untuk sekolah juga akan diberikan penguatan bagaimana pemanfaatan media sekolah. Setelah pembekalan, nanti akan masuk ke tahap melakukan aksi nyata. Aksi nyata ini dilakukan oleh sahabat sekolah dasar, didampingi oleh fasilitator untuk melaksanakan program atau proyek penguatan pendidikan karakter di sekolah atau di lingkungan sekitar dengan penentuan periode yang sudah ditentukan. Lalu nanti fasilitator yang terdiri dari kepala sekolah dan 1 guru itu mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan oleh sahabat sekolah dasar dan juga membagikan cerita inspiratif. Harapannya aksi nyata ini adalah sebagai challenge gitu ya, tantangan bagaimana tim 3 sampai 5 peserta didik yang sudah Bapak Ibu temukan di sekolah Bapak Ibu bisa melakukan proyek sederhana bagaimana pembiasaan di sekolah maupun di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah. Aksi nyata ini harapannya muncul dari peserta didik dengan pendampingan dari
kepala sekolah dan juga guru sebagai fasilitator. Lalu kita masuk setelah berprogres dalam aksi nyata, kita masuk ke report atau progress report. Di progress report ini akan menjadi lebih banyak menjadi tanggung jawab fasilitator, guru maupun kepala sekolah untuk bisa mengisikan hal-hal yang sudah bertumbuh gitu ya, berkembang. Nanti ada form dan hal-hal yang perlu di-report itu nanti sudah kami siapkan. Dan yang kedua, mengunggah hasil dokumentasi pelaksanaan aksi nyatanya tersebut, dan nanti juga menjelaskan bagaimana kegiatan aktivitas yang dilakukan, tujuan, dampak, dan siapa saja yang terlibat. Gitu. Nah, dari situ kita lihat juga progress report-nya. Tim penilai akan melihat sejauh mana progres yang bertumbuh sudah terlihat dari peserta dengan sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan. Dan yang terakhir, kita akan mengapresiasi kepada sahabat sekolah dasar sesuai dengan kategori apresiasi yang nanti juga akan kami sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah penjelasan kita akan melakukan apa dalam program sahabat sekolah dasar. Jadi ini bukan hanya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, bukan hanya seleksi atau pemilihan, tapi harapannya tetap bisa menumbuhkan 7 karakter melalui pendampingan dari sekolah, fasilitator sekolah, dari kepala sekolah dan juga guru, dan juga ada dukungan dari orang tua dan peran media untuk bisa memberikan ekosistem positifnya dan konten-konten positif, dan juga menambah aktivitas media sosial sekolah tambah baik lagi. Oke, kapan? Pertanyaannya kapan kita akan melaksanakan step-step tersebut? Ini adalah tahapan yang kami sampaikan secara umum kepada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak bisa melihat di layar, sekarang kita berada di bulan Juni. Ini adalah periode pendaftarannya. Waktu Bapak Ibu itu sekitar 1 bulan di bulan Juni ini. Nanti akan kami sampaikan secara detail tanggal-tanggalnya melalui media sosial Direktorat Sekolah Dasar juga. Jadi pendaftarannya dibuka hari ini dan ditutupnya maksimal di Juli awal. Dari sana baru akan ada seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, dan sampai akhirnya akan diberikan apresiasi kepada teman-teman sahabat sekolah dasar di akhir bulan November. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah punya waktu sekitar 1 bulan ya untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan karyanya, dan juga bisa mulai melihat peserta didiknya, muridnya, siswanya, mana nih yang punya potensi baik, perilakunya sudah tumbuh dan punya keinginan untuk menginspirasi teman-temannya di sekolah. Oke, kita lanjut. Apa yang didaftarkan, Bapak Ibu? Nah, kriteria pendaftaran. Kriteria pendaftarannya ada beberapa hal. Yang pertama, sekolah memiliki dan melaksanakan program penguatan pendidikan karakter siswa melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang divisualisasikan dalam bentuk video. Jadi saya yakin hampir seluruh sekolah di Indonesia, sekolah dasar, sudah punya program penguatan pendidikan karakternya sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa menangkap apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diprogramkan, sudah dilaksanakan dalam bentuk video, jadi divisualkan. Lalu yang kedua, sekolah harus memiliki akun media sosial aktif, setidaknya 1 akun media sosial, seperti YouTube, Instagram, TikTok, atau Facebook yang dapat digunakan untuk berbagi inspirasi dan mendukung publikasi kegiatan sahabat sekolah dasar. Jadi videonya di-upload di mana, diunggah di mana, bisa di salah satu media sosial sekolah, sehingga silakan mana yang paling aktif, mana yang paling potensial dan bisa dipakai oleh sekolah. Jadi bukan anaknya ya Bapak Ibu, bukan peserta didiknya, bukan muridnya, tapi video diunggah oleh sekolah, gitu. Lalu yang ketiga, kepala sekolah dan guru memiliki komitmen untuk mendukung pembinaan karakter peserta didik. Saya yakin ini hampir seluruh kepala sekolah dan guru punya komitmen yang tinggi untuk mendukung pembinaan karakter peserta didik. Dan aktif membangun lingkungan sekolah yang kondusif untuk pengembangan karakter siswa. Dan yang keempat, pastinya harus didaftarkan ya Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah dan guru mendaftarkan sekolahnya pada program sahabat sekolah dasar dengan membentuk maksimal. Jadi maksimal berarti sebenarnya cuma hanya 1 gitu ya Bapak Ibu. Membentuk 1 tim
Satu tim ini terdiri dari satu kepala sekolah, satu guru sebagai fasilitator, dengan catatan karakteristiknya bersedia memberikan dukungan penuh dan mendampingi sahabat sekolah dasar dalam menerapkan kebiasaan G7KI. Dan yang kedua, peserta didik. Nah, peserta didik ini berjumlah minimal 3 orang dan maksimal 5 orang sebagai sahabat sekolah dasar yang Bapak Ibu sudah pantau nih, sudah melihat bagaimana, karena kami yakin yang paling mengetahui peserta didiknya adalah muridnya adalah Bapak Ibu semua sebagai kepala sekolah dan guru yang sehari-hari berkomunikasi, ngobrol, langsung bertemu. Nah, Bapak Ibu lah yang bisa sudah melihat nih, ada 3 sampai 5 orang yang terdiri dari peserta didik laki-laki perempuan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu kepala sekolah dan guru ini perlu membuka kesempatan pada seluruh peserta didik kelas 4 dan 5. Jadi bisa jadi Bapak Ibu kepala sekolah dan guru nih mengumumkan gitu, ayo siapa yang berminat gitu. Jadi bisa sambil memilihnya juga ada peran anak-anak untuk bisa mau mengusulkan dirinya sendiri. Jadi punya inisiatif untuk mengikuti program tanpa harus disuruh oleh Bapak Ibu. Nah, program Sahabat Sekolah Dasar ini nanti kelas 4 dan kelas 5-nya pada tahun ajaran 2025-2026. Jadi yang nanti Bapak Ibu boleh pilih untuk mengikuti satu tim ini adalah, kalau saat ini mungkin kelas 3 gitu ya. Kelas 3 di tahun depan di 2025-2026 dia sudah kelas 4 dan yang kelas 4 sudah naik kelas 5. Jadi ini nanti silakan Bapak Ibu sudah mulai melihat untuk kelas 4 dan kelas 5 di tahun ajaran di 2025 di 2026. Nah, siapa sebenarnya yang Bapak Ibu bisa intip-intip gitu ya, Bapak Ibu bisa pilih-pilih, bisa mulai memperhatikan anak-anak yang menunjukkan semangat tinggi untuk menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar, punya inisiatif untuk mengajak teman sebayanya dalam menerapkan gerakan 7 kebiasaan, dan yang ketiga adalah mampu bekerjasama dan berkolaborasi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Jadi ini adalah karakteristik yang Bapak Ibu bisa mulai lihat begitu untuk anak-anak yang saat ini mungkin di tahun ajaran yang saat berjalan ini kelas 3 gitu atau kelas 4, itu sudah mulai Bapak Ibu lihat dari 3 karakteristik ini. Bukan yang paling hebat matematikanya, bukan yang paling hebat olahraganya, tapi mereka juga bisa punya kesempatan untuk menjadi sahabat sekolah dasar. Jadi semua peserta didik punya kesempatan yang sama untuk mengusulkan dirinya sendiri atau terlibat di program sahabat sekolah dasar. Dan yang berikutnya, peserta didik hasil identifikasi tadi, Bapak Ibu sudah mulai melihat mana yang cocok. Nah, nanti didaftarkan oleh kepala sekolah dan guru dengan persetujuan dan dukungan dari orang tua untuk mengikuti program. Nanti ada format-format yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa juga nanti kepala sekolah membuat extra team yang ditandatangani oleh kepala. Jadi ini bukan bukan individu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu tim. Timnya pun terdiri dari, saya ulangi sedikit, timnya terdiri dari satu kepala sekolah, satu guru, minimal ada 3 sampai 5 orang sahabat sekolah dasar di kelas 4, kelas 5 pada tahun ajaran 2025-2026. Karakteristiknya tadi sudah saya sampaikan. Jadi mohon Bapak Ibu sudah di waktu 1 bulan ini sudah mulai melihat nih seperti ini. Mana-mana yang bisa Bapak Ibu tetapkan, bisa diajak gitu ya untuk mengikuti program sahabat sekolah dasar. Nah, ini adalah laman pendaftarannya. Nanti izin kami sampaikan di ruang chat YouTube ya, Bapak Ibu ya. Oke, semoga terlihatnya sesuai dengan link yang disampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat link form pendaftaran. Ini bisa mendaftar sekarang. Di daftarnya ada data-data yang Bapak Ibu perlu masukkan, nama sekolah, NPTSN, kabupaten kota, dan yang lainnya. Nanti data murid yang tadi Bapak Ibu sudah identifikasi, termasuk NISN-nya, lalu nanti tuliskan juga deskripsi program sekolah yang telah dilakukan dalam upaya penguatan
karakter, link video inspirasi tadi, video yang bisa menjelaskan program sekolah untuk upaya penguatan karakter peserta didik melalui G7KIH, judul video dari durasi dan deskripsi video singkatnya. Nah, ini juga nanti akan ada dokumen-dokumen pendukung yang perlu dilengkapi, surat pernyataan keikutsertaan, persetujuan orang tua, SK penetapan tim, dan surat pernyataan keaslian karya video yang tadi. Dan juga nih yang salah satunya adalah akun media sosial sekolah, Bapak Ibu minimal 1 ya. Jadi sebetulnya silakan Bapak Ibu, kalau semuanya itu sangat baik sekali, tapi kalau misalnya 1 pun tidak apa-apa. Sisanya bisa diisi dengan tanda strip. Ini sudah dijelaskan di bagian. Dan yang terakhir adalah upload screenshot bukti follow minimal 1 akun media sosial Direktorat SD. Saya yakin Direktorat Sekolah SD followersnya sudah banyak nih di IG, YouTube dan yang lainnya. Jadi minimal 1 akun itu sudah cukup dan buktinya dicantumkan. Oke, kita nanti ini linknya akan disampaikan di ruang chat YouTube ya Bapak Ibu, jadi nanti bisa langsung diakses dan juga nanti mungkin moderator Mbak Astika akan menyampaikan juga linknya seperti apa nanti di akhir sesi kita. Oke, kita kembali. Seleksi tahap 1 akan apa yang diseleksi sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih detail yang diharapkan pada seleksi tahap 1. Oke. Di seleksi tahap 1, nanti Bapak Ibu mengisi form pendaftaran, berisi data sekolah yang tadi saya sudah tampilkan, data kepala sekolah dan yang lainnya. Lalu nomor 2 wajib follow media sosial, sama seperti tadi ini kami cantumkan juga. Dan sangat disarankan untuk mengikuti juga salah satu media sosial Kemendikbudrismen. Jadi akun media sosial Kemendikbudrismen juga kami cantumkan, nanti silakan Bapak Ibu follow. Lalu ini persyaratan administrasi, pembuatan SK, membuat surat pernyataan orang tua wali. Ini format-formatnya sudah kami siapkan di dalam petunjuk teknis Bapak Ibu. Jadi nanti di akhir selain akan menyampaikan tautan pendaftaran, juga kami akan menyampaikan panduan penjelasan teknis kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, ini salah satu yang perlu kami sampaikan, video inspirasi. Sebetulnya persyaratan video teknis yang seperti apa sih yang diharapkan? Yang pertama, video menceritakan dan menggambarkan tentang program sekolah yang telah dilakukan dalam upaya penguatan karakter peserta didik melalui gerakan 7 kebiasaan. Lalu, satu sekolah hanya 1 video ya Bapak Ibu ya. Itu berapa lama? Itu cukup durasinya 2 sampai dengan 3 menit. Jadi jangan sampai 5 menit karena terlalu banyak. Jadi 2 sampai 3 menit sudah cukup dan diunggah melalui akun media sosial resmi milik. Lalu yang berikutnya nanti mengunggah video persyaratan yang pertama tadi ke akun media sosial sekolah dengan menandai tagging atau mention kepada media sosial Direktorat SD dengan tagar hashtag sahabat sekolah dasar, hashtag gerakan 7 kebiasaan, hashtag Anak Indonesia Hebat, hashtag G7KIH. Bapak Ibu mohon dicermati hashtag apa saja yang perlu dicantumkan. Nanti mohon dicermati juga petunjuk teknisnya agar bisa lebih detail untuk jangan sampai ada kesalahan di administrasinya gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya peserta nanti video juga yang diunggah menyertakan caption inspirasi tentang nama satuan pendidikan, cerita singkat isi videonya, terus taggingnya dan jangan lupa juga tagging 3 satuan pendidikan lain untuk mengikuti seleksi sahabat sekolah dasar. Nah, jadi tolong diperhatikan hal-hal seperti ini. Nomor 5, 6, 7, 8, ini nomor 5 peserta bebas berkreasi berinovasi dalam video. Yang penting tidak ada mengandung unsur politik, kekerasan, pornografi dan yang lainnya. Pemeran video itu boleh warga sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan konten. Jadi tidak ada tidak ada batasan jumlah pemeran dalam video, tapi yang pastinya harus warga sekolah ya, tidak boleh pakai talent dari luar begitu. Dan yang berikutnya nama dan data pribadi peserta didik mohon bisa diamankan, jadi tidak perlu ditayangkan dalam video. Dan yang terakhir sangat disarankan agar video
ini berformat potret dengan rasio 9:16 dan menggunakan bahasa daerah atau asing. Jika menggunakan bahasa daerah dan asing, sebaiknya mencantumkan subtitle terjemahan bahasa Indonesia dalam video. Oke, ini waktu pelaksanaan seleksi tahap 1. Jadi pengumuman seleksinya ini akan dimulai di 5 Juni ini. Periode pendaftaran tadi saya sampaikan ini sampai kira-kira 1 bulan, jadi sampai tanggal 7 Juli. Mohon Bapak Ibu mengingat tanggal 7 Juli itu adalah batas terakhir upload video dan pendaftaran. Nanti seleksi tahap 1 8 sampai 17 Juli dan pengumuman hasil seleksi tahap 1 nanti akan disampaikan insya Allah pada tanggal 18 Juli. Lalu kriteria-kriteria penilaian seleksi tahap 1 harus memenuhi administrasi, substansi videonya juga tadi sudah dilengkapi, inspirasinya juga ada, pelibatan catur pusat pendidikan itu juga dihadirkan dalam video, tadi tidak membatasi personil dari segi jumlah maupun siapa saja yang terlibat, dan juga ada inovasi ide baru dalam program sekolah, dan bagaimana kreativitas penyampaian cerita storytelling-nya. Dan nanti Bapak Ibu hasil penilaian ini akan mempertimbangkan keterwakilan proporsi setiap daerah atau zona. Di seleksi tahap 2 ini akan sangat detail, jadi fokusnya di wawancara. Nanti akan Bapak Ibu akan jadi kalau misalnya lolos seleksi tahap 1 akan masuk ke seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 ini wawancaranya akan diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan peserta didik calon sahabat sekolah dasar, dan nanti yang akan mempresentasikan kepala sekolah terlebih dahulu, lalu nanti juri akan menggali lebih lanjut bagaimana hal-hal yang didalami, apakah nanti melalui gurunya maupun peserta didik. Ini nanti peserta didiknya ada kemungkinan akan ditanya. Durasinya sekitar 30 menit, nanti secara timeline dan jadwalnya nanti akan diberitahukan kemudian. Waktu-waktunya tadi nanti akan diupdate kembali. Lalu penilaian seleksi tahap 2, nanti wawancaranya akan menggali tentang kesesuaian video, bagaimana penerapan program, bagaimana manfaatnya, semangat motivasinya, kolaborasi, dan juga lagi-lagi saya sampaikan nanti pertimbangan proporsi untuk setiap daerah pun akan jadi pertimbangan tersendiri. Nah, setelah nanti seleksi tahap 2 sudah ditetapkan, ada sekian sekolah yang akan ditetapkan lolos di tahap 2 dan muridnya ditetapkan sebagai sahabat sekolah dasar, lalu masuk kita ke sesi pembekalan. Pembekalan ini akan ada beberapa materi, pembekalannya nanti akan diberikan kepada kepala sekolah, guru, dan peserta didik, dan orang tua. Lalu nanti akan ada juga sertifikat kepada peserta yang mengikuti pembekalan secara lengkap, dan pembekalan ini akan dilakukan secara daring. Materi-materinya sudah dipetakan, ada penguatan implementasi itu untuk kepala sekolah, guru, orang tua, literasi digital, storytelling, teknik menulis, public speaking, capacity building, nanti proyek karya nyatanya seperti apa, dan parenting class. Jadi walaupun begitu memang lebih banyak fokus pada penguatan materi pada peserta didik ya, di poin literasi digital, teknik menulis, public speaking, capacity building, action plan nanti, dan parenting class nanti untuk kepala sekolah dan guru dan orang tua. Nah, aksi nyata yang diharapkan seperti apa? Aksi nyatanya nanti setelah melakukan pembekalan, aksi nyata harapannya dilakukan oleh sahabat sekolah dasar, didampingi fasilitator guru kepala sekolah untuk membuat proyek aksi nyata, penguatan pendidikan karakter bersama melalui gerakan 7 kebiasaan. Nanti sahabat sekolah dasar bisa membuat itu di proyek aksi karya nyata dan juga berbagi cerita dan pengalaman dalam menerapkannya. Periodenya sekitar bulan Agustus sampai Oktober, dan aktivitas-aktivitas tersebut mohon didokumentasikan dan dibagikan fasilitator dan direcord di dalam progress report. Dan nanti akan ada lembar kerja untuk memudahkan bagi kepala sekolah dan guru-guru. Ini adalah inspirasi, bukan menjadi satu-satunya sumber gitu, tapi kami coba buatkan inspirasi lembar kerja peserta didik untuk memudahkan. Nanti akan kami bagikan juga. Ini secara umum adalah inspirasi aksi nyatanya, nanti bisa dibacakan secara detail karena kami akan bagikan di akhir sesi webinar.
Dan progress report pun sama, ini adalah progress report yang nanti diisikan perlu oleh fasilitator, kepala sekolah maupun guru selama mendampingi anak-anak, sahabat sekolah dasar melakukan aksi nyatanya. Dan ini adalah kriteria-kriteria dan aspek untuk penilaian dan komponen progress report. Nah, ini adalah peran-peran dari berbagai pihak. Lagi-lagi terima kasih banyak teman-teman BBPMP dan juga Dinas Pendidikan yang sudah bergabung di ruang webinar ini. Jadi nanti sudah ada pembagian-pembagian bagaimana nanti BPMP bisa mengikuti, mendiseminasikan, mensosialisasikan, juga mengajak dan juga mendorong keikutsertaan satuan pendidikan dalam program Sahabat Cerdas. Nanti pembagian-pembagian ini sudah dipetakan melalui seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, pembekalan aksi nyata hingga akhir diapresiasi peran dari BPMP dan juga peran Dinas Pendidikan dan juga peran Direktorat Sekolah Dasar bagaimana mengapresiasi aksi nyata kerja keras dari sahabat sekolah dasar untuk bisa memberikan semangat dan inspirasi kepada teman-temannya, bisa jadi juga inspirasi kepada sekolah lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak Mbak Astika. Saya izin menutup dengan sedikit pantun, karena Pak Direktur sudah pantun gitu ya tadi ya. Pergi ke Ragunan melihat gajah badannya besar. Lalu lihat jerapah di sebelah kandang buaya. Yuk semua ikuti program Sahabat Sekolah Dasar. Jadilah teladan yang menginspirasi teman sebaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Envira, luar biasa sekali ya penjelasannya, sangat detail dan juga informatif. Pastinya Bapak Ibu di sini juga sudah semakin tercerahkan dan juga mendapatkan pemahaman yang baik nih terkait informasi-informasi teknis seputar program Sahabat Sekolah Dasar. Baik Bapak dan Ibu, kini kita memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan yang telah Bapak Ibu sampaikan di kolom chat akan kami bacakan, tetapi mohon maaf seluruh pertanyaan tidak dapat kami bacakan. Namun semoga pertanyaan yang akan kami bacakan nanti dapat mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Baik, untuk termin pertama saya akan membacakan 3 pertanyaan dan nanti jika waktunya masih tersedia, kami akan membuka kembali termin selanjutnya. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari SD Mahoni untuk Ibu Envira, berdasarkan yang sudah dipaparkan untuk program Sahabat Sekolah Dasar, akan dievaluasi program Sahabat Sekolah Dasar ini akan dievaluasi berapa tahun sekali Bapak dan Ibu? Boleh langsung dijawab Ibu Envira? Baik, terima kasih banyak. Ini dari SD Mahoni. Bapak Ibu, ini semangatnya luar biasa ya. Jadi ini adalah inisiatif pertama Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sudah bersemangat di awal, jadi kami juga ikut semangat gitu ya. Di mana program Sahabat Sekolah Dasar ini bisa didorong untuk bagaimana pembiasaan gitu juga ya. Ini evaluasinya berapa tahun sekali? Mudah-mudahan dalam 1 tahun sekali. Tapi yang menjadi concern adalah bagaimana perilaku dan pembiasaan ini kan bisa jadi tidak bisa langsung ya, perlu ada waktu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengingat kami, semoga setahun sekali bisa kami lihat progresnya. Tapi yang pasti ini baru mulai tahun 2025 ini, Bapak Ibu dari SD Mahoni, jadi mudah-mudahan berjalan baik dan nanti di akhir tahun kita bisa evaluasi bersama. Mungkin itu Mbak Astika. Baik, terima kasih. Semoga sudah tercerahkan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Lintang Fajar. Ini pertanyaan untuk Bapak kami. Bagaimana sekolah mengevaluasi keberhasilan program pembiasaan dalam menanamkan karakter, Bapak? Boleh langsung dijawab? Baik, terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara mengevaluasi program
Mbak, bisa diulang Mbak, maaf Mbak. Bagaimana sekolah mengevaluasi keberhasilan program pembiasaan dalam menanamkan karakter, Bapak? Mengevaluasi ya. Nah, Iya, betul. Bapak dan Ibu guru dan penanya yang saya hormati, jadi untuk mengevaluasi keberhasilan pembiasaan itu paling tidak kan pertama Bapak Ibu guru kan setiap hari itu mengobservasi ya anak-anak kita yang hadir di kelas ketika pembelajaran. Bahkan tadi kami sebutkan ketika kita guru-guru sudah membiasakan menyambut kehadiran siswa, Bapak Ibu tahu siapa yang datang pagi dan seterusnya. Kemudian ya mungkin ada yang terlambat, seterusnya. Dalam keseharian, ketika diingatkan dalam waktu berikutnya kan pasti ada perubahan. Yang semula datang kalau sekolah masuk jam 7, kemudian dia sudah baru datang jam 7 persis, belum terlambat ya. Nah, paling tidak kan juga diingatkan, nah, lain waktu bisa mengawali hadirnya, sehingga kalian tidak tergesa-gesa ketika mengikuti pelajaran. Nah, itu bisa observasi dalam keseharian. Dan juga mungkin kan nanti insya Allah di dalam panduan advokasi dan pelaksanaannya ini kan juga ada semacam jurnal gitu ya, catatan harian yang bisa diisi dan paling enggak itu membantu juga perkembangan anak-anak kita ketika mengikuti baik mulai dari proses pembelajaran dan lain-lain yang ada di satuan pendidikan. Nah, kemudian juga termasuk penilaian yang lain, jadi mengenai sikap anak dan lain-lain, itu kan memang kita tanda petik punya data awalnya pada anak-anak kita, Bapak dan Ibu, sehingga nanti perkembangan walaupun sedikit, tapi perkembangan itu menjadi sesuatu yang positif kepada anak-anak kita. Sehingga Bapak Ibu guru, wali kelas mungkin, atau Bapak Ibu guru agama, paling tidak itu juga bisa membantu untuk memberikan masukan dan informasi kepada anak-anak kita. Mungkin itu Mbak Astia. Ya, terima kasih Bapak untuk jawaban yang telah disampaikan. Baik, lanjut di pertanyaan ketiga dari Ibu Yuliawati ditujukan kepada Ibu Envira. Apakah akan ada bimbingan teknis lebih lanjut bagi sekolah yang belum familiar dengan penggunaan media sosial untuk publikasi kegiatan? Boleh langsung dijawab Ibu Envira? Silakan. Ya, terima kasih Bu Yuliawati. Betul sekali, jadi dalam pembekalan salah satu materi yang nanti akan disampaikan bagaimana mengaktifasi media sosial sekolah pastinya gitu ya, sama bagaimana mudah-mudahan juga bagaimana media sosial itu digunakan untuk hal-hal positif dengan pendampingan dari orang tua, guru maupun kepala sekolah. Jadi yes, betul nanti akan ada bukan bimbingan teknis kali ya, jadi sebenarnya namanya bersama tapi ada penguatan dan pembekalan lebih spesifik bagaimana literasi digital digunakan. Mungkin itu ya Mbak Astika secara umum. Baik, terima kasih Ibu Envira. Waktunya sebenarnya sudah selesai. Akan ada pertanyaan satu lagi atau cukup sebentar? Atau Mbak Moderator, mungkin bisa saja nanti pertanyaan itu dihimpun, sehingga nanti bisa kita berbagi di share kepada para penanya yang ada, karena kita mengingat waktu. Mungkin ya, baik. Baik, terima kasih Pak Hamim. Betul sekali, Bapak dan Ibu, sebetulnya sangat banyak ya Pak Hamim, Mbak Envira, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, namun mohon maaf sekali Bapak dan Ibu karena keterbatasan waktu, tidak bisa kami jawab semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Hamim dan juga Ibu Envira yang telah berkenan menjawab semua pertanyaan telah masuk. Semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi dapat mewakili gitu ya keingintahuan Bapak dan Ibu semua di seluruh Indonesia.
Nanti apabila masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab, Bapak Ibu dapat mengunjungi kanal media sosial Direktorat Sekolah Dasar, bisa mengirimkan pesan juga kepada kami, juga dapat mengunjungi laman resmi Direktorat Sekolah Dasar melalui ditpsd.kemendikbud.go.id/sahabat sekolah dasar. Nah, tentunya Bapak Ibu juga kami persilahkan untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan BPMP dan BPMP di seluruh provinsi di wilayah Bapak dan Ibu masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran dan atensinya yang sangat luar biasa dalam mengikuti webinar hingga siang hari ini. Demikian seluruh rangkaian webinar peluncuran sahabat sekolah dasar telah selesai dilaksanakan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak kami, Ibu Envira selaku narasumber. Mari Bapak Ibu segera daftarkan sekolah Bapak dan Ibu. Mulai hari ini di tanggal 5 Juni hingga 7 Juli 2025, jangan sampai sekolah Bapak dan Ibu ketinggalan keseruan-keseruan menjadi sahabat sekolah dasar. Jalan-jalan ke pasar membeli buah di toko Umah. Ayo jadi sahabat sekolah dasar, ciptakan sekolah yang aman dan ramah. Akhir kata, saya Astika Purbasari mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.